Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Novitasari. Saya ingin melanjutkan ujian tengah semester metodologi penelitian kelas MC untuk bab 5, populasi dan sampel. Sebutkan macam-macam metode pengambilan sampel. Ada pengambilan sampel acak sederhana atau sampel random sampling, pengambilan sampel acak sistematis random sampling, pengambilan sampel acak berstarta, stratified random sampling, dan pengambilan sampel acak berdasarkan area, cluster random sampling, dan area sampling atau sampel wilayah bertingkat, multi-stage sampling. 2. Apa yang dimaksud dengan probability sampling? Jelaskan metode pengambilan sampel dengan probability. Probability sampling adalah teknik sampling. Probability sampling adalah teknik sampling dengan setiap anggota populasi memiliki peluang sama dipilih menjadi sampel dengan peluang sama menjadi sampel. Dengan kata lain, semua anggota tunggal dari populasi memiliki peluang tingkat 0 memiliki. Dan ketiga, berikan contoh metode pengambilan sampel random sampling. Teknik ini memberikan kesempatan yang sama untuk setiap elemen populasi untuk menjadi sampel. Contoh, misalkan jika suatu populasi memiliki elemen populasi sebanyak 50 sedangkan yang ada dijadikan sampel adalah 25, maka setiap elemen tersebut mempunyai kemungkinan 25/50 untuk bisa dipilih menjadi sampel. Berikan contoh metode pengambilan sampel proporsional stratified random sampling. Misalnya populasi adalah karyawan PT XYZ sejumlah 125, diperoleh besar sampel adalah 95. Populasi sendiri terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu marketing, produksi, dan penjualan. 5. Berikan contoh metode pengambilan sampel disproportional stratified random sampling. Misalnya, untuk stratum manajer tingkat atas terdapat 15 manajer, tingkat menengah ada 45 manajer, dan manajer tingkat bawah ada 100 manajer. Artinya, jumlah seluruh manajer adalah 160. Kalau jumlah sampel yang akan diambil seluruhnya 100 manajer, maka untuk stratum 1 diambil 15 banding 160 dikali 100 sama dengan 9 manajer, stratum 2 28 manajer, dan stratum 3 sama dengan 63 manajer. Jumlah dalam setiap stratum tidak proporsional. 6. Berikan contoh metode pengambilan sampel cluster sampling. Pada contoh sistematik random sampling ini berarti 50 dibagi ukuran sampel 10, 50/10 sama dengan 5, maka angka 5 ini menjadi sampling interval pada penelitian Anda. Di bawah ini dapat Anda lihat sampel yang dipilih mengikuti sampling interval 5, maka dipilih anggota setiap kelipatan. Apa yang dimaksud dengan non-probability sampling? Jelaskan metode pengambilan sampel dengan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk memilih menjadi anggota sampel. Dengan kata lain, cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Cara pengambilan sampel melalui beberapa cara, yaitu undian, kalkulator, tabel angka acak, dan komputer. 8. Berikan contoh metode pengambilan sampel sistematis. Pengambilan sampel pada setiap orang ke-10. Jadi setiap orang yang datang di urutan 10, 20, 30, dan seterusnya, maka itulah yang menjadikan sampel penelitian. Yang ke-9, berikan contoh metode pengambilan sampel sampling quota. Jumlah sampel yang ditentukan 500 orang. Jika pengumpulan data belum memenuhi kuota 500 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai. Bila pengumpulan data dilakukan secara kelompok yang terdiri atas 5 orang pengumpulan data, maka setiap anggota kelompok harus mendapat menghubungi 100 orang anggota sampel, dan 5 orang tersebut harus mencari data dari 500 anggota sampel.
10. Berikan contoh metode pengambilan sampel. Sampling insidental. Siapa saja secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. 11. Berikan contoh metode pengambilan sampel. Sampling purposive. Contoh sampel purposif akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi. 12. Berikan contoh metode pengambilan sampel, sampling jenuh. Jika populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. 13. Berikan contoh metode pengambilan sampel, sampling snowball. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang sampel, tetapi mereka dengan 2 orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan. Maka penelitian mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh 2 orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. 14. Jelaskan perbedaan konsep populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jelaskan mengapa demikian. Sampling dalam penelitian kuantitatif, penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif, karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. B. 2. Sampling dalam penelitian kualitatif. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan dimanfaatkan berbagai metode alamiah. 15. Siapa objek penelitian Anda? Objek penelitian saya adalah UMKM Zian Kitchen. Siapa objek penelitian Anda? Penelitian saya objeknya adalah UMKM Zian Kitchen, berada di Pecangaan, Jepara. Siapakah populasi penelitian Anda? Customer dari Zian Kitchen sendiri. Dan berapa jumlah populasi penelitian Anda? Jumlah populasi penelitian saya sebanyak 45 orang. Apa alasan Anda menggunakannya sebagai populasi? Merupakan sampel dari beberapa pengunjung dari Zian Kitchen sendiri. Siapa yang menjadi sampel dalam penelitian Anda? Customer Zian Kitchen. Bagaimana cara Anda menentukan jumlah sampel yang akan diambil? Menggunakan rumus penentuan sampling dan menggunakan teknik random sampling. Berapa jumlah sampel penelitian Anda? 45 customer Zian Kitchen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.